ya kan orang teh selalu munafiknya ngobrol. Saya mah tidak senang sastra, pas ditempo kermaca buku hukum gitu kan konyol, kermaca kitab gitu kan konyol. Nah gitu. Oh, abi mah teu biasa gitu. Karena sedikit berpikirnya gitu bahwa dunia sastra itu hanya novel, puisi gitu atau naskah drama gitu, sedikit berpikirnya gitu. Nama saya Amang S. Hidayat, lahir di Tasikmalaya sekitar 53 tahun yang lalu gitu ya. Sampai hari ini saya masih aktif di Sanggar Seni Teater Bolon. Kalau dulu itu saya pernah aktif di beberapa kelompok teater, juga sastra dan seni rupa. Sekarang saya tinggal di Leuwidahu ya, di sekitaran Bundaran Leuwidahu di Kecamatan Indihiyang, di Leuwidahu Parakan Nyasag, Kecamatan Indihiyang gitu. Aktivitas hari ini ya masih tetap seperti dulu, saya ya di teater sama sastra juga seni rupa gitu. Ya. Kalau pengalaman ya katanya sih kalau pengalaman itu kan guru yang paling baik. Cuma dari itu belum selesai sebenarnya. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Guru yang baik itu mestinya guru yang berpengalaman. Dan pengalaman yang baik menurut saya pengalaman menjadi guru gitu. Nah dari situ saya mengenal dunia sastra. Saya sebenarnya senang membaca itu dari mulai SD. Jadi karena ya sedikit curhat ya. Kalau saya itu lebih cenderung ya kurang bergaul gitu ya. Pergaulan saya karena mungkin ini masalah ekonomi, jadi saya lebih banyak bergaul dengan di perpustakaan. Jadi ketika masih kecil saya senang baca itu ya karena itu tadi, kalau orang lain bermain saya membaca. Nah dari SD terus sampai akhirnya saya juga senang menulis. Ketika SD ada beberapa karya yang sampai hari ini saya masih ingat gitu. Di SD itu ada karya Abdul Muiz yang saya sudah baca, misalnya ateis itu sekitar kelas 4 SD saya sudah baca ateis. Terus juga Sayekti Hanafi, terus juga saya baca misalnya karya-karya lawas seperti karya Amir Pane gitu ya. Amir Hamzah juga saya baca ketika waktu SD pada waktu itu. Terus juga yang paling saya ingat di SD itu, saya sampai hari ini saya terkesan karyanya Munting Kobusu itu ya pahlawan kecil itu. Di situ ada tokoh ya yang lagunya sampai hari ini saya hafal, ada Tom Mariam Tomong gitu ya. Tom Mariam Tomong itu bercerita tentang pahlawan kecil yang pada waktu pemberontakan tentara perang di sekitaran Sumatera gitu. Terus juga saya baca lebih pada cerita-cerita sastra atau roman sejarah ya. Di antaranya ada 10 buku yang saya masih ingat. Beberapa tokohnya itu saya baca di SD juga. Ada roman sejarah Pajajaran. Itu ada 10 buku yang saya dipinjamkan, terus juga bukunya dikasih cuma hilang gitu. Itu roman sejarah Pajajaran. Ada beberapa tokoh yang saya masih ingat. Di antaranya itu ada Ampiak Randu Belatung itu tokoh di salah satunya di Bende Mataram. Terus kalau yang di Pajajaran itu ada Jante Jaluwuyung yang paling saya senang. Itu yang mirip lah secara tokoh antara Jante Jaluwuyung yang di sejarah roman Pajajaran dengan Ampiak Randu Belatung yang ada di Bende Mataram. Itu saya senang. Terus juga Senopati Pamungkas gitu. Itu saya baca di koran, sekaligus juga saya cari buku-bukunya gitu. Nah, itu dari SD ke SMP itu terus saya baca. Ya, dan sedikit banyak saya juga menulis puisi gitu, menulis juga naskah drama, menulis juga sejenis buku gitu.
tujuannya jadi novel, tapi sampai hari ini yang saya kumpulkan dari SD itu belum selesai. Jadi tapi catatannya masih terus saya pelihara sampai hari ini itu di catatan. Nah, yang paling berkesan setelah dari SD SMP saya baca gitu, baca terus, saya juga bersinggungan dengan teman-teman di teater. Ya kebetulan juga panduan terbesar untuk pagelaran teater itu kan dari dunia sastra ya. Saya akhirnya mengenal beberapa penulis naskah gitu, di samping juga penulis-penulis buku novel dan yang lainnya. Ya banyak sekali yang sampai hari ini misalnya ada buku terjemahan yang terus saya ulang-ulang baca sampai hari ini. Bahkan itu ada karya Najib Ramzi, yaitu Peluru Ini Milik Siapa misalnya. Terus ada nyanyian Menari di Atas Gunting ya, Najib Kailani misalnya. Terus juga ada Perempuan dari Kanatir. Terus juga ada beberapa karya yang terjemahannya. Terus juga karya lokal kayak karya Ganesh gitu ya, Ganesh TH yang lebih cenderung ke komik. Terus juga ada karya Tatang gitu ya, yang lebih ke komedi. Terus juga karya-karya misalnya Teguh gitu ya, banyak sih, Yudhistira gitu, yang kayak gitu saya banyak baca. Terus juga karya-karya novel remaja ya, dari mulai banyak sih sekali sih sebenarnya sudah saya baca. Nah dari situ sebenarnya ketika saya sering baca sastra itu sebenarnya bukan merangsang produktivitas gitu ya. Produktivitas saya di penulisan malah saya pernah berpikir ruang mana yang mesti saya tulis itu saya tidak temukan gitu. Karena apa? Saking banyaknya bacaan yang pernah saya baca, saya punya perasaan bahwa segala sesuatu ini udah ditulis orang gitu. Ya segala macam gitu persoalan udah ditulis orang. Nah, saya baca misalnya ada tentang pembunuhan di sebuah perang di Eropa misalnya, tentang buku tentang malam. Terus juga ada naskah dari luar juga, sama buku tentang yang buku terjemahan gitu. Itu nyaris saya tidak menemukan kira-kira kalau saya nulis apa gitu. Itu saya sampai, karena saking banyaknya naskah-naskah yang sangat berpengaruh di kepala saya gitu. Nah setelah saya bergaul dengan teman-teman di sastra, diantaranya dengan Sanggar Sastra Tasik, terus saya juga bertemu dengan teman-teman praktisi ya, penulis gitu. Ada beberapa penulis ya, justru ya di situ juga saya banyak bersinggungan dengan mereka. Itu bukan merangsang untuk bertambah menulis gitu, tapi justru ya itu tadi, kita semakin yakin bahwa ini ada ribuan penulis gitu ya di Indonesia dengan berbagai macam genrenya. Nah, pada gilirannya saya harus menemukan pola menulis atau buku-buku bacaan yang saya senangi gitu ya, yang pada gilirannya nanti akan mengerucut gitu, genre apa sih di sastra yang paling saya senangi gitu. Nah akhirnya ada pergeseran juga ke buku-buku populer gitu, buku-buku populer segala, dari mulai buku hukum ya, buku filsafat, terus juga buku-buku tentang sosial politik akhirnya saya baca. Dan yaitu karena saya membaca berbagai macam buku sastra, akhirnya di sastra itu ternyata menemukan segala macam seperti perpustakaan berjalan gitu kalau sastrawan menulis itu ya. Artinya segala macam disiplin ilmu mereka kuasai gitu. Dan dari situ akhirnya naskah yang saya buat lebih cenderung kepada, atau tulisan yang saya buat atau bacaan yang saya baca itu lebih cenderung saya alirkan ke teater, ke panggung gitu, ke panggung ya. Dari alhamdulillah ya, sampai hari ini itu udah ya sekitar 100 naskah lah untuk dunia anak dan dewasa di teater itu diantaranya lah kalau untuk pengalaman sastra sementara gitu. Saya pikir kalau berhenti menulis itu tidak mungkin ya, karena
pikiran saya setelah saya baca berbagai macam tulisan, berbagai macam tulisan karya sastra terutama gitu ya, apapun genrenya. Sebenarnya kalau orang menyadari menulis itu sangat penting gitu, karena semua disiplin ilmu itu akan mengerucut di sebuah tulisan ketika dimasukkan nanti selanjutnya menjadi bagian bahan kajian ya. Artinya kalau misalnya orang menjadi bagian dari dunia pendidikan itu pasti mesti menulis, dan ujung-ujungnya misalnya kalau mahasiswa itu menulis skripsi gitu ya. Nah, itu dibutuhkan pengetahuan sastra. Nah, untuk saya sendiri saya pikir justru sekarang itu sedang memacu produktivitas ke dunia sastra dan menulis lagi ya. Meskipun tidak terlalu banyak saya menulis gitu ya, diantaranya ada buku yang terbit ya, beberapa penyair bersama-sama gitu, misalnya di Orasi Quest Rabi, terus Tsunami esai Tsunami Aceh Darussalam, terus juga saya nulis juga sama-sama di Gelombang Keresahan gitu ya. Nah, terus hari ini saya sedang menyusun buku kumpulan puisi untuk puisi kumpulan puisi Indonesianya. Saya juga nulis di bahasa Sunda ya, ada satu buku misalnya yang sudah saya coba cetak di sanggar saya sendiri, itu Nganter untuk Cager gitu ya. Nah, saya masih punya pikiran bahwa saya tidak mungkin bisa lepas dengan dunia sastra. Yaitu tadi ketika renungan yang saya pikirkan terus ya, dari mulai berbagai macam persoalan, salah satunya terapi bagi saya itu saya harus menulis gitu, supaya saya tidak terlalu tegang gitu ya. Terus juga saya juga bisa punya ruang untuk mencurahkan apa pikiran saya, pikiran tentang apapun, artinya baik secara sosial, politik, agama gitu ya. Muaranya mungkin untuk selanjutnya saya akan tulis di dunia sastra ini gitu. Dan kalau teater ada kemungkinan saya mungkin pensiun gitu ya, seni rupa ada kemungkinan saya pensiun gitu, tapi di sastra saya pikir saya tidak merasa akan berhenti gitu ya. Karena pengalaman hidup saya nanti, kalaupun itu akan bermanfaat atau tidak bagi orang, itu menurut saya muaranya ada di sastra gitu. Kalau saya ingin transfer ke generasi selanjutnya seperti itu gitu. Oh, kalau perkembangan sastra di era digital, kalau pengetahuan saya dulu itu ada cyber sastra ya. Itu sebenarnya mungkin awalannya itu dari sana gitu. Dari cyber sastra itu ya terus bergeser, misalnya sekarang berkembang cenderung malah jadi seperti sastra kalau kayak fiksi mini gitu ya. Terus juga pergeseran sastra di dunia digital memang meskipun hambar gitu ya, ada nilai yang kecenderungan hambar menurut saya secara teks gitu ya, secara teks. Jadi pendalamannya itu lebih pada bagaimana seseorang mencoba mengungkapkan perasaan hatinya itu, terutama di sastra pemula gitu ya. Artinya karena proses edit mungkin ya, proses editing yang biasanya lebih pada misalnya kuratornya itu teman-teman di media. Nah, di dunia digital itu nyaris semua orang bisa menjadi penyair dadakan. Terus semua orang bisa menulis gitu, semua orang bisa menulis puisi dan tanpa sensor. Nah, di situ meskipun pada gilirannya di dunia digital seperti sekarang orang lebih terbuka untuk cepat berkembang, sekaligus juga menurut saya lebih terbuka orang untuk berkomunikasi di dunia sastra gitu. Jadi tidak terbatas hanya lingkungan kota atau kabupaten tertentu, sekarang bisa lintas bahkan sampai dunia. Cuma sayangnya itu tadi, ketika kita baca di era digital, misalnya melalui handphone misalnya, kita jadi jenuh gitu membacanya itu. Jenuh karena apa? Secara teks misalnya di puisi, nyaris tidak bisa dibedakan gitu, mana curhat gitu, mana misalnya tulisan-tulisan tentang
status gitu ya, mana puisi gitu bentuknya, meskipun ada berbagai macam kelompok gitu atau misalnya apa pertemanan dunia sastra gitu. Nah itu banyak, tapi ya cenderung hanya satu dua menurut saya gitu yang memang secara tidak langsung matang, tingkat kematangan dalam tulisannya itu terasa gitu. Nah kelemahannya itu di dunia digital, tapi secara komunikasi ya luar biasa ya. Jadi para penulis itu bisa mendapatkan teman dengan cepat melalui dunia maya. Misalnya saya terkaget-kaget ya. Misalnya saya mengenal di sini ada penyair muda yang tiba-tiba bisa bertemu dengan para penyair internasional, bahkan penyair menulis bersama penyair Indonesia kayak gini. Kalau misalnya saya pikir di dunia digital kita berteman dengan orang Sumatera, tapi kita dari Tasik cuma seorang mengirim, itu yakin pasti dimuat. Nah seperti itulah kalau misalnya kita kirim ke Aceh dan kita dari Tasik kirim ke Aceh, dan hanya satu-satunya pasti dimuat, karena memang bukan lagi persoalan mutu, akhirnya persoalan pertemanan itu. Ini ada orang jauh ya nulis ngirim ke kita, pasti kita muat. Nah saya melihat kecenderungan perkembangan terutama dunia digital di Tasik itu seperti itu. Ini jadi ya nyaris tanpa kurator gitu ya, nyaris tanpa editor gitu. Kalau dulu kita mau ngirim puisi itu bisa beratus-ratus karya, atau menulis cerpen atau menulis esai gitu dikirim ke koran misalnya, itu ya bisa katakanlah bisa berdarah-darah menunggu berharap untuk bisa dimuat itu. Nah sekarang ya dengan era digital ya lemahnya seperti itu gitu ya. Ya kalau saya baca misalnya di bukunya, kumpulan buku yang saya dapat dari Kang Bubun itu di Cyber Sastra, itu penulis itu selektif dulu itu. Ya misalnya para TKI yang menulis gitu. Nah karena Cyber Sastra jadi para penulis dari luar yang orang Indonesia yang kebetulan menjadi TKI itu menulis karyanya itu selektif, dikumpulin terus dibuat buku gitu. Nah kalau yang sekarang di kumpulan-kumpulan itu yang cenderungnya itu lebih pada bukan kualitas gitu, kuantitasnya aja, sampai ketika kita baca mana yang bagusnya gitu, akhirnya kita simpen lagi. Nah karena apa, di dunia digital sekarang itu secara seleksi atau misalnya kurasi atau misalnya editornya itu tidak berjalan dengan seimbang gitu. Seperti misalnya kalau di koran itu kan hanya dari satu terbitan, tapi kiriman ribuan gitu, akhirnya yang terbaik lah yang akan muncul. Nah kalau di digital itu bisa bersamaan ribuan karya muncul itu bersamaan, nyaris tanpa sensor gitu. Nah, karena setiap orang bisa menyatakan diri menjadi sastrawan, bisa menyatakan diri menjadi penulis. Nah, akhirnya tumpang tindih itulah yang kayaknya konteks persaingan menulis atau berkarya itu nyaris maksud saya itu nyaris tanpa seleksi, dalam pengertian persaingannya itu nyaris sulit mencari mana isi yang matang gitu dalam berkarya atau dalam berproses menulis itu seperti itu gitu. Kalau saya berbicara kehidupan sastra di Tasikmalaya stagnan menurut saya ya. Artinya perkembangannya itu lebih pada jadi sastra kamar sekarang gitu. Ya, jadi sastra kamar. Kalau dulu itu para penulis bisa saling berkomunikasi di darat, berdiskusi gitu, berdiskusi dalam pengertian saling memberikan karya untuk dibaca dan diseleksi bersama-sama. Nah sekarang itu ya di Tasik ya geliatnya bagaimanapun lebih pada misalnya gerakan-gerakan sastra atau diskusi sastra itu lebih cenderung misalnya di warung kopi yang lebih cenderung juga sama dibenturkan dengan misalnya musik dengan segala macam. Akhirnya sastra dibedah cuma beberapa menit gitu, sebatas judul gitu, ataupun hanya menyaksikan beberapa orang membaca puisi. Bahkan dari dulu itu sebenarnya masih bisa ditakar lah bahwa dunia sastra atau dunia penulis itu ketika dipanggungkan itu ya lembek, menurut saya lemah sekali ketika mereka membaca puisi di panggung, karena
pembaca puisi itu cenderung misalnya yang bagus itu banyaknya orang teater gitu. Nah, ketika para penyair sekarang membacakan puisinya atau penulis muda membaca puisi ya di ruang-ruang diskusi yang terbatas juga waktunya. Nah, diskusi atau misalnya suplemen yang dia dapatkan dari pertemuan jarang gitu, bacaan juga jarang. Lebih lebih pada ya euforia saja menurut saya. Di Tasik itu banyak ya dulu misalnya, tapi lepas dari itu yaitu tadi karena dunia digital, pertemanan itu menjadi bagian dari rangsangan. Ketika misalnya ada 1 jam sastra ya teman-teman yang dibuka oleh Orok, terus juga ada di Berada 57 dulu saya dengar, terus juga mungkin di Langgam ini banyak ada yang nulis gitu ya di Langgam, meskipun hanya ada beberapa buku gitu yang saya baca gitu ya dari beberapa teman, baik misalnya yang berupa novel gitu atau yang berupa tulisan hasil dari pertemuan, percakapan ngobrol ya itu tadi karyanya itu secara tidak langsung ya di Tasik itu secara kualitas mungkin saya bisa bilang rendah sekarang. Rendahnya itu bukan karena memang kreativitas para penulisnya itu tidak berbakat, bukan, tapi secara tidak langsung mungkin karena jarang mendiskusikan karya, saling memberikan suplemen atau masukan bagaimana membuat karya yang bermutu dalam pengertian misalnya ruhnya itu muncul gitu. Nah, sekarang itu lebih cenderung misalnya saya berpikir banyak penulis yang cuma menulis mengandalkan imajinasi dengan intuisinya gitu. Jadi padahal imajinasi cenderung mungkin menghasilkan karya yang fiksi gitu. Jadi berhayal tentang pacar terus ditulis puisi, berhayal tentang kekasih ditulis menjadi novel gitu. Nah, sementara ada realita yang tidak pernah dijalani dengan benar misalnya dengan cara observasi yang bagus gitu. Terus juga berdiskusi. Nah, di Tasik itu sekarang lemah. Kalau dulu itu misalnya saya mengalami, bukan menganggap bahwa generasi saya lebih matang. Dulu itu kalau nulis kita bisa bertemu dengan Asep Jam-Jam, bisa bertemu dengan Saiful Badar, bertemu dengan Erendi Budiman, Nunu Narjarudin Azhar dan mendiskusikan. Sekarang itu menulis ya banyak terus dimuat. Ya dimasukkan ke Facebook, dimasukkan ke YouTube, dimasukkan kemana. Nyaris tanpa sensor. Nah, itu yang bikin lemah. Terus juga pagelaran. Nah, lomba dan lain sebagainya. Orientasinya itu bukan orientasi apresiasi sastra, tapi orientasi hadiah gitu. Kalau dulu itu misalnya kita bisa takar lomba baca puisi di FLS 2N itu takarannya misalnya standar SD, SMP, SMA, tapi pemula. Masuk ke di Pasundan misalnya Geliat Sastra itu udah mulai kelihatan mutu para pembaca dari tiap kota di sastra Sunda. Masuk ke SST itu, lomba di SST itu sudah cenderung orang-orang pilihan yang sudah jadi juara rata-rata di tiap kota. Secara persaingan itu bisa dilihat wawasan mereka tentang tulisan, wawasan mereka tentang bacaan, terus juga vokal dan lain sebagainya itu kelihatan kematangannya. Nah, sekarang misalnya kita baca di KP-KP gitu, nah ya, dan secara tidak langsung kita dibenturkan dengan suasana yang tidak nyaman gitu. Nah, terus juga di event-event tertentu jarang terjadi misalnya ada diskusi sastra atau bedah naskah atau misalnya pagelaran teater, terutama di teater ya sekitar dari tahun 2015 lah sampai hari ini saya nyaris tidak pernah melihat tontonan teater yang secara kualitas sastra naskahnya itu bisa ditonton gitu bersama-sama. Ya karena itu tadi pergaulan ya. Ketika saya nonton Ambang Buruk, saya diundang Ambang Buruk yang pagelaran malah musik kontemporer atau misalnya karinding gitu. Saya diundang Cermin yang main malah si Debleng gitu misalnya. Atau saya diundang teater dongkrak gitu. Acara isinya malah pagelaran tari gitu. Nah, kalau dulu Geliat Sastra itu di dunia teater sangat terasa karena apa? Ketika kita diundang Ambang Buruk, maka kita akan mendapatkan spirit dari pertunjukan teater dengan naskah-naskah sastra dan kita jadi terpantik untuk berkarya. Ambang Buruk dongkrak seperti itu dulu. Kelompok-kelompok teater seperti itu. Jadi ketika kita diundang dalam pagelaran mereka, kita akan mendapatkan spirit gitu. Spirit untuk terus berkarya.
Nah sekarang itu nyaris seperti acara seremoni gitu ya, ya pertemuan-pertemuan kesenian, ya mengakomodir berbagai macam komunitas dipagelarkan bersama-sama. Jadi apa ya, hambar menurut saya gitu sekarang gitu, seperti itu.